Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan membahas analisis biaya, volume, laba, alat perencanaan manajerial. Sebelumnya, perkenalkan di sini ada Nurul Maulidah dengan NIM belakang 009, saya sendiri Ratna Cantika dengan NIM belakang 010, kemudian ada Nimas Ayuwangi dengan NIM belakang 011, dan ada Kana Lestari dengan NIM belakang 012. Di sini terdapat 5 materi yang kami akan bahas. Yang pertama, titik impas dalam unit dan penjualan dalam dolar. Yang kedua, unit dan penjualan dalam dolar yang dibutuhkan untuk meraih target laba. Yang ketiga, grafik hubungan biaya, volume, laba. Dan yang keempat, analisis produk lebih dari satu. Yang terakhir adalah analisis biaya, volume, laba, dan resiko, serta ketidakpastian. Di sini saya akan membahas titik impas dalam unit dan penjualan dalam dolar, di mana analisis biaya, volume laba atau cost volume profit merupakan alat yang sangat baik untuk perencanaan dan pengambilan keputusan, di mana banyak perusahaan yang menggunakan analisis CVP untuk meraih tolak ukur yang penting seperti titik impas. Titik impas atau break-even point merupakan titik di mana total pendapatan sama dengan total biaya atau laba sama dengan 0. Misalnya kita mendapat pendapatan 50 juta, kemudian total biaya yang kita keluarkan juga 50 juta, maka hasilnya kan 0. Jadi, perusahaan itu tidak mengalami untung ataupun tidak mengalami kerugian. Itulah yang dimaksud dengan titik impas atau break-even point. Selanjutnya adalah menggunakan laba operasi dalam analisis biaya volume laba. Terdapat rumus laba operasi sama dengan total pendapatan dikurang total beban variabel dikurang total tetap. Nah, biaya variabel merupakan biaya yang dapat berubah-ubah. Apa aja yang masuk ke dalam biaya variabel, yaitu ada bahan baku, tenaga kerja langsung, overhead variabel, biaya penjualan, dan administrasi variabel. Selanjutnya, biaya tetap merupakan biaya yang tidak dapat berubah-ubah. Yang masuk ke dalam biaya tetap adalah overhead tetap, beban penjualan, dan administrasi tetap. Kita langsung menuju contoh soal, yaitu menyusun laporan laba rugi margin kontribusi. Wilter Company berencana untuk menjual 1.000 mesin pemotong rumput seharga $400 per unit tahun depan. Biaya produk terdiri atas bahan baku langsung per mesin pemotong rumput seharga $180, tenaga kerja langsung per mesin $100, overhead pabrik variabel per mesin $25, dan total overhead pabrik tetap adalah $15.000. Beban penjualan adalah komisi sebesar $20 per mesin pemotong rumput, dan total beban penjualan dan administrasi tetap adalah $30.000. Diminta untuk menghitung total beban variabel per unit, hitunglah beban tetap untuk tahun depan, dan menyusun laporan laba rugi margin kontribusi. Yang pertama, kita akan mencari total beban variabel per unitnya. Di sini yang kita jumlahkan adalah beban-beban variabelnya, yaitu ada beban bahan baku ditambah tenaga kerja, ditambah overhead, ditambah beban penjualan. Yang mana berarti $180 ditambah $100 ditambah $25 dan ditambah $20 akan menghasilkan $325. Selanjutnya kita menghitung total beban tetap. Dalam soal ini yang terdapat beban tetap itu adalah overhead pabrik tetap ditambah beban penjualan dan administrasi tetap. Berarti $15.000 ditambah $30.000 akan menghasilkan $45.000. Selanjutnya kita akan membuat laporan laba rugi margin kontribusinya menggunakan rumus yang sebelumnya saya jelaskan, yaitu laba operasi sama dengan total pendapatan dikurang total beban variabel dikurang total tetap. Berarti kita cari penjualannya dulu. Penjualannya yaitu $400 dikali dengan $1.000 akan menghasilkan $400.000. Kemudian total beban variabelnya $325 dikali $1.000 sama dengan $325.000. Penjualan dikurangi total beban variabel akan menghasilkan total margin kontribusi. Maka
Hasilnya adalah $75.000. Kemudian kita kurangkan lagi dengan total beban tetap. Total beban tetapnya adalah $45.000. Maka total margin kontribusi dikurangi dengan total beban tetap akan menghasilkan laba operasi. Jadi $75.000 dikurangi $45.000 sama dengan $30.000. Nah, kalau per unitnya itu dengan cara $400.000 dibagi dengan 1.000 unit yang terjual, yang akan dijual. Yang total beban variabel juga sama, $325.000 dibagi dengan 1.000. Selanjutnya adalah titik impas dalam unit. Rumus laba operasinya adalah harga dikali jumlah unit yang terjual, dikurang biaya variabel per unit, dikali jumlah unit yang terjual, dikurang total biaya tetap. Nah, kenapa sih total biaya tetap itu tidak dikali dengan jumlah unit yang terjual? Karena total biaya tetap itu tidak dapat dipengaruhi, beda lagi dengan harga dan biaya variabel per unitnya. Maka, total biaya tetap itu tidak dikali dengan jumlah unit yang terjual. Atau juga bisa menggunakan titik impas dalam unit, itu dengan rumus total biaya tetap dibagi harga dikurangi biaya variabel per unit. Kita langsung ke contoh soal, yaitu mesin pemotong rumput dijual pada harga $400 per unitnya, dan biaya variabel per mesinnya sebesar $325, total biaya tetapnya adalah $45.000. Diminta hitunglah jumlah mesin pemotong rumput yang harus dijual oleh Twitter agar dapat mencapai titik impas. Yang kedua, kita periksa dengan menyusun laporan laba rugi margin kontribusi. Nah, yang pertama kita menghitung jumlah mesin yang mencapai titik impas itu berapa sih? Itu dengan cara total biaya tetap dibagi harga dikurang biaya variabel per unitnya. Tadi total biaya tetapnya adalah $45.000. Kemudian kita bagi harganya yaitu $400. Harga per unitnya kan $400. Kemudian biaya variabel per unitnya sebesar $325. Maka kita akan hitung dan hasilnya adalah 600 unit. Nah, kita cek dengan menggunakan laporan laba ruginya. Itu penjualan ini di $240, $240.000 itu udah dapat dari $400 dikali 600 mesin. Kemudian kita cari total beban variabelnya, $325 dikali 600 unit mesin, itu harganya $195.000. Penjualan dikurang dengan total biaya variabel akan menghasilkan total margin kontribusi. Maka total margin kontribusinya sebesar $45.000. Kemudian kita kurangkan lagi dengan total biaya tetap sebesar $45.000. Total margin kontribusi dikurangi dengan total biaya tetap akan menghasilkan laba operasi. Maka $45.000 dikurangi $45.000 akan menghasilkan 0. Nah, ini berarti sudah benar dia berada di titik impas atau break-even point. Selanjutnya adalah margin kontribusi dan biaya tetap pada titik impas. Terdapat rasio biaya variabel. Rasio biaya variabel merupakan proporsi dari setiap dolar penjualan yang harus digunakan dengan menggunakan data dalam total atau unit yang terdapat rumus rasio biaya variabel sama dengan total biaya variabel dibagi dengan penjualan, atau rasio biaya variabel sama dengan biaya variabel per unit dibagi harga jual. Kemudian ada rasio margin kontribusi. Rasio margin kontribusi merupakan proporsi dari setiap penjualan dalam dolar yang tersedia untuk menutupi biaya tetap dan memberikan laba. Terdapat rumus yaitu total margin kontribusi dibagi dengan penjualan atau menggunakan margin kontribusi per unit dibagi harga jual. Kita langsung masuk ke contoh soal rasio margin kontribusi. Di sini ada soal, Water Company berencana untuk menjual 1.000 mesin pemotong rumput pada harga jual $45.000 per unit di tahun depan. Biaya variabel per unitnya sebesar $325. Total biaya tetapnya sebesar $45.000.
diminta untuk menghitung rasio biaya variabel, kemudian yang kedua rasio margin kontribusi menggunakan angka dalam unit. Yang ketiga, membuat laporan laba rugi margin kontribusi berdasarkan angka-angka laba rugi, kemudian tulis presentasi berdasarkan pada penjualan terhadap penjualan total beban variabel dan total margin kontribusi. Kemudian kita jawab, yang pertama mencari rasio biaya variabel itu sama dengan biaya variabel dibagi harga jual. Maka $325 dibagi $400 menghasilkan 0,8125 atau dalam persennya adalah 81,25%. Selanjutnya yang kedua adalah mencari rasio margin kontribusi. Pertama kita harus mencari margin kontribusi per unitnya dulu, yaitu dengan cara harga jual dikurangi biaya variabel per unitnya. Maka $400 dikurang $325 menghasilkan $75. Nah, rasio margin kontribusinya dengan cara margin kontribusi per unit dibagi harga jual. $75 dibagi dengan $400 menghasilkan 0,1875 atau 18,75%. Nah, kita membuat laporan laba ruginya dengan cara penjualan itu $400 dikali 1.000 unit menghasilkan $400.000. Total laba rugi variabelnya adalah 0,8125 dikali 400.000 unit dari sini, maka menghasilkan $325.000. Nah, penjualan dikurangi total laba rugi variabel menghasilkan total margin kontribusi. Jadinya total margin kontribusi adalah $75.000. Nah, kita masukkan total beban tetap. $45.000. $75.000 dikurangi $45.000 menghasilkan $30.000. Nah, kalau dalam presentase itu penjualan dianggap 100%, kemudian total laba rugi variabel itu dari $325 dibagi $400 dikali 100%, maka menghasilkan 81,25%. Nah, total margin kontribusi itu juga sama. $75 dibagi $400 dikali 100%, maka hasilnya 18,75%. Ini penjelasannya, yaitu rasio biaya variabel adalah 0,8125 dari $325.000 dibagi $400.000. Rasio margin kontribusinya adalah 0,1875 dari 1 dikurangi 0,8125 atau dari $75.000 dibagi $400.000. Nah, menghitung titik impas dalam nilai penjualan dolar, itu rumusnya adalah total beban tetap dibagi rasio margin kontribusi. Jadi $45.000 dibagi 0,1875 hasilnya adalah $240.000. Atau bisa menggunakan rumus laba operasi disama dengan penjualan dikurangi biaya variabel dikurangi biaya tetap. Nah, laba operasinya adalah 0, penjualan dikali 1 dikurang rasio biaya variabel dikurang biaya tetap. Nah, penjualannya dikali 1 dikurang 0,8125 dikurang $45.000. Maka penjualannya didapat adalah $240.000. Kemudian kita cek menggunakan laporan laba ruginya. Yaitu dengan penjualan kita masukkan $240.000. Nah, total beban variabelnya didapat dari 0,8125 dikali $240.000. Kita kalikan menghasilkan $195.000. Nah, dapatlah total margin kontribusinya adalah $45.000. Nah, kita masukin lagi total beban tetapnya, yaitu $45.000. Kemudian kita kurangkan. Maka laba operasinya adalah 0. Berarti ini sudah benar, yaitu titik impas atau break-even point. Sekian dari saya, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Saya akan melanjutkan materi selanjutnya. Perkenalkan, nama saya Nurulia Maulida, NIM 721141909. Materi selanjutnya yaitu unit dan penjualan dalam dolar yang dibutuhkan untuk meraih target laba.
unit yang harus terjual untuk meraih target laba. Titik impas merupakan salah satu informasi dan tolak ukur yang berguna bagi perusahaan yang belum lama beroperasi. Namun, perusahaan tersebut juga menginginkan laba pada kegiatan operasinya. Dalam mencapai titik impas tersebut, maka dalam persamaan yang digunakan harus menambah jumlah target laba ke biaya tetap. Persamaan yang digunakan yaitu persamaan untuk memperoleh laba operasi. Rumusnya, laba operasi sama dengan harga dikali jumlah unit yang terjual dikurangi dengan biaya variabel per unit dikali jumlah unit yang terjual dan dikurangi dengan biaya tetap. Persamaan laba operasi dapat digunakan untuk menentukan jumlah unit untuk memperoleh target laba yang diinginkan oleh perusahaan. Terdapat persamaan yang lebih cepat dan dapat disesuaikan, yaitu dengan persamaan jumlah unit untuk memperoleh target laba. Di sini ada dua rumus. Yang pertama, total biaya tetap ditambah target laba dibagi dengan harga jual dikurangi biaya variabel per unit. Rumus yang kedua, jumlah unit untuk target laba sama dengan target laba dibagi dengan margin kontribusi per unit dikurangi volume titik impas. Selanjutnya ada persamaan yang digunakan untuk mengetahui perubahan laba operasi. Dalam hal ini diasumsikan bahwa biaya tetap tidak berubah, sehingga persamaannya yaitu perubahan laba operasi sama dengan margin kontribusi per unit dikali dengan perubahan dalam unit yang terjual. Selanjutnya ada pendapatan penjualan untuk meraih target laba. Di sini ada persamaan yaitu untuk mengetahui pendapatan penjualan dalam meraih target laba. Rumusnya, pendapatan penjualan meraih target laba sama dengan total biaya tetap ditambah target laba dibagi dengan rasio margin kontribusi. Total perubahan laba dapat diketahui dengan menggunakan rumus. Nah, total perubahan laba ini diakibatkan adanya perubahan dalam pendapatan yang diterima oleh perusahaan. Rumus perubahan laba tersebut yaitu perubahan laba sama dengan rasio margin kontribusi dikali dengan perubahan penjualan. Materi yang selanjutnya yaitu grafik hubungan biaya volume laba. Grafik laba volume atau profit volume graph merupakan salah satu grafik yang menggambarkan hubungan antara laba operasi dan unit yang terjual. Nah, dalam grafik ini, rumus yang digunakan yaitu laba operasi sama dengan harga dikali jumlah unit yang terjual dikurangi biaya variabel per unit kali jumlah unit yang terjual dikurangi dengan biaya tetap, seperti yang sudah dijelaskan di awal. Materi selanjutnya yaitu contoh grafik laba volume. Di sini diasumsikan bahwa Tyson Company memproduksi satu jenis produk dengan dua biaya dan harga sebagai berikut. Yang pertama, total biaya tetap $100, biaya variabel per unit $5, dan harga jual per unit $10. Nah, biaya-biaya tersebut akan dimasukkan ke dalam laba operasi yang sudah disediakan rumusnya di awal. Sehingga rumus laba operasi dalam contoh soal ini menjadi $10 dikali unit dikurangi $5 dikali unit dikurangi dengan $100. Nah, persamaan ini dapat disederhanakan menjadi $5 dikali unit dikurangi $100. Selanjutnya, di sini sudah terdapat grafik volume laba dari persamaan laba operasi contoh soal tersebut. Nah, dalam pembuatan grafik di sini diperlukan dua titik untuk menggambarkan persamaan linearnya. Biasanya dua titik yang dipilih ini adalah dua titik yang terhubung dengan jumlah unit yang terjual sebesar 0 dan laba sebesar 0. Pada saat jumlah unit sebesar 0, maka perusahaan akan mengalami kerugian sebesar $100 atau
Saat tidak ada penjualan, perusahaan akan mengalami kerugian sebesar biaya tetapnya. Selanjutnya, titik selanjutnya yaitu saat laba operasi 0, maka jumlah unit yang terjual itu sama dengan 20. Di sini titik 20,0 di sini merupakan titik impas. Nah, grafik volume laba ini meskipun mudah untuk diinterpretasikan, tetapi gagal untuk menunjukkan bagaimana perubahan saat volume penjualan terjadi. Selanjutnya ada grafik biaya volume laba atau cost volume profit graph. Nah, grafik ini menggambarkan hubungan antara biaya, volume, dan laba operasi dengan menggambarkan garis total biaya dan garis total pendapatan. Di sini terdapat dua rumus yang akan digunakan. Yang pertama ada rumus pendapatan. Pendapatan sama dengan harga jual per unit dikali dengan jumlah unit. Sedangkan rumus yang kedua yaitu total biaya sama dengan biaya variabel per unit dikali jumlah unit ditambah dengan biaya tetap. Selanjutnya ada contoh grafik biaya volume laba. Di sini diasumsikan bahwa Tyson Company memproduksi satu jenis produk dengan dua biaya dan harga sebagai berikut. Total biaya tetap $100, biaya variabel per unit $5, harga jual per unit $10. Nah, seperti contoh soal sebelumnya yang memasukkan biaya-biaya ke dalam rumus yang sesuai, maka dalam contoh ini rumus pendapatan akan berubah menjadi $10 dikali dengan jumlah unit dan total biaya sama dengan $5 dikali jumlah unit ditambah dengan $100. Di sini sudah ada gambar grafik biaya volume laba sesuai dengan contoh soal yang tadi sudah dijelaskan. Saat garis total pendapatan berada di bawah garis total biaya, maka akan terdapat wilayah kerugian. Nah, di wilayah ini akan menandakan bahwa perusahaan akan mengalami kerugian. Seperti itu. Nah, sebaliknya, apabila saat garis total pendapatan berada di atas garis total biaya, maka perusahaan akan mengalami laba, seperti itu. Titik di mana garis total pendapatan dan garis total biaya berpotongan, maka akan disebut sebagai titik impas. Nah, titik impas di sini adalah pada titik 20,200. Tidak seperti grafik volume laba, beberapa perhitungan diperlukan untuk menentukan laba yang terkait dengan volume penjualan tertentu. Namun isi informasi yang lebih banyak membuat para manajer kemungkinan lebih besar akan mendapati bahwa grafik CVP akan lebih berguna daripada grafik volume laba. Materi selanjutnya yaitu asumsi analisis biaya volume laba. Di sini terdapat 4 asumsi. Yang pertama, terdapat fungsi biaya dan pendapatan yang linier. CVP mengasumsikan bahwa fungsi biaya dan pendapatan bersifat linier, yang berarti bahwa keduanya berupa garis lurus. Namun, perlu diingat bahwa analisis CVP adalah alat pengambilan keputusan dalam jangka pendek, sehingga kita hanya bisa menentukan kisaran operasi pada saat ini atau kisaran yang relevan dengan biaya pada saat ini. Yang kedua, ada asumsi harga jual dan biaya diketahui dengan pasti. Pada kenyataannya, perusahaan-perusahaan jarang untuk mengetahui harga, biaya variabel, dan biaya tetap dengan pasti. Perubahan pasti terjadi pada salah satu variabel, biasanya hal ini dapat mempengaruhi variabel lainnya. Selanjutnya ada produksi sama dengan penjualan. CVP mengasumsikan bahwa semua unit yang diproduksi terjual seluruhnya. Namun pada kenyataannya, dalam persediaan selama satu periode kadang masih tersisa dan atau
persediaan mengandung biaya-biaya dari periode sebelumnya dan tidak dipertimbangkan dalam analisis CVP ini. Yang keempat, ada asumsi bauran penjualan konstan. Dalam analisis produk tunggal, bauran produk tertentu dianggap konstan. Satu produk dihitung sebagai penjualan 100%. Namun pada kenyataannya tidak mungkin untuk memperkirakan bauran penjualan dengan pasti. Selanjutnya ada ilustrasi hubungan di antara variabel-variabel dalam CVP. Ilustrasi hubungan biaya volume laba. Di sini terdapat satu contoh soal, yaitu Tyson Company memproduksi satu jenis produk dengan dua biaya dan harga sebagai berikut. Total biaya tetap $10.000, biaya variabel per unit $5, harga jual per unit $10. Dalam hal ini kita akan menentukan rumus margin kontribusi dan titik impas dalam unit untuk soal kali ini. Margin kontribusi di sini akan menjadi $10 dikurangi dengan $5, maka jumlah margin kontribusi di sini $5. Sedangkan titik impas dalam unit di sini dihitung dengan $10.000 dibagi dengan $10 dikurangi $5, yaitu $10.000 dibagi dengan $5.000 menghasilkan $2.000. Pada panel A ini sudah digambarkan bagaimana keadaan apabila margin kontribusi sebesar $5, titik impas dalam unit sebesar $2.000, dan biaya per unit $5, biaya tetap $10, biaya tetap $10.000 dan harga per unit $10. Selanjutnya ada contoh pengaruh dari perubahan harga jual. Dalam pengaruh dari perubahan harga jual ini kita akan menghitung titik impas dalam unit, yaitu $10.000 dibagi dengan $12 dikurangi dengan $5. Dalam hal ini terdapat perubahan harga jual per unit yang awalnya $10 menjadi $12, sehingga jumlah titik impas dalam unit ini sebesar $1.429, sebagaimana telah digambarkan dalam grafik panel B. Sehingga dapat disimpulkan bahwa setiap kenaikan harga jual akan menandakan margin kontribusi yang lebih tinggi, sehingga titik impas menjadi lebih rendah. Selanjutnya ada contoh pengaruh dari perubahan biaya variabel per unit. Jika tadi biaya variabel per unit sebesar $5, di sini variabel per unit naik menjadi $6, sehingga titik impas dalam unit ini dapat dihitung dengan $10.000 dibagi dengan $10 dikurangi $6, sehingga didapatkan hasil yaitu $2.500. Dalam perubahan biaya variabel per unit ini dapat disimpulkan bahwa setiap kenaikan dalam biaya variabel per unit akan menandakan bahwa margin kontribusi akan menjadi lebih rendah dan titik impasnya yang menjadi lebih tinggi. Selanjutnya ada pengaruh dari perubahan biaya tetap. Di awal biaya tetap dari contoh soal ini adalah $10.000. Nah, di sini biaya tetap naik menjadi $12.000, sehingga titik impas dalam unit ini dapat dihitung dengan $10.000 dibagi $12.000 dibagi dengan $10 dikurangi $5, sehingga titik impas dalam unit ini adalah $2.400. Nah, dari pengaruh
perubahan biaya tetap ini dapat disimpulkan bahwa setiap kenaikan biaya tetap akan menandakan bahwa titik impasnya akan menjadi lebih tinggi. Sekian yang dapat saya jelaskan. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nimas Ewangi dengan NIM 011 di sini akan melanjutkan presentasi teman saya. Analisis produk lebih dari satu. Ketika perusahaan menjual dua macam produk yang berbeda dalam harga jual per unitnya maupun biaya variabel per unitnya, namun kedua produk tersebut dihasilkan dengan mesin yang sama, sehingga pembenaran biaya tetap terhadap masing-masing jenis produk tidak mungkin dilakukan tanpa perhitungan yang matang. Sebenarnya, analisis biaya volume laba mudah dilakukan apabila produk hanya satu atau tunggal. Namun, pada kenyataannya, beberapa perusahaan memproduksi banyak produk. Maka analisis CPF akan rumit dilakukan karena banyak produk. Namun, sebenarnya praktiknya sangat mudah. Sebagai contoh, kita dapat menerapkan persamaan yang digunakan dalam situasi produk tunggal ke situasi produk lebih dari satu dengan mengembangkan contoh perusahaan Whiter. Whiter telah memutuskan untuk menawarkan dua model mesin pemotong rumput, yaitu mesin pemotong manual dan mesin pemotong yang dikendarai. Mesin potong manual dijual pada harga $400, sedangkan untuk mesin pemotong dikendalikan dijual pada harga $800. Departemen Pemasaran meyakini bahwa 1.200 mesin pemotong rumput manual dan 800 mesin pemotong rumput yang dikendarai dapat dijual tahun depan. Controller telah menyiapkan proyek laba rugi berdasarkan pada peramanan penjualan. Penjualan untuk mesin pemotong rumput manual itu $480.000 diperoleh dari 1.200 dikali dengan $400. Penjualan untuk mesin pemotong rumput yang dioperasikan dengan dikendarai itu $640.000 diperoleh dari 800 dikali dengan $800. Untuk total penjualan dari kedua mesin tersebut adalah $1.120.000. Total biaya variabel untuk mesin pemotong rumput manual adalah $390.000. Total biaya variabel untuk mesin pemotong rumput yang dioperasikan dengan dikendarai itu $480.000. Untuk total keseluruhan dari total biaya variabel dari kedua mesin tersebut adalah $870.000. Maka akan diperoleh margin kontribusinya itu untuk mesin pemotong rumput manual itu $90.000. Untuk mesin pemotong rumput yang dioperasikan dengan dikendarai, margin kontribusinya itu $160.000. Untuk total keseluruhan margin kontribusi dari kedua produk tersebut adalah $250.000. Biaya tetap langsung untuk mesin pemotong rumput manual itu $30.000. Untuk mesin pemotong rumput yang dioperasikan dengan dikendarai itu biaya tetap langsungnya itu $40.000. Untuk total keseluruhan dari biaya tetap langsung dari kedua mesin tersebut adalah $70.000. Margin produk untuk mesin pemotong rumput manual itu $60.000. Mesin pemotong rumput yang dioperasikan dengan dikendarai, margin produknya itu $120.000. Untuk total keseluruhan margin produk dari keduanya adalah $180.000. Biaya tetap bersama untuk kedua mesin potong tersebut adalah $26.250.000. Maka akan diperoleh laba operasional itu $153.750.000. Kalau kalian perhatikan, di sini controller telah memisahkan biaya tetap langsung dari biaya tetap bersama. Adapun pengertian biaya tetap langsung adalah biaya-biaya yang dapat ditelusuri ke setiap segmen dan tidak akan terjadi apabila segmen tersebut tidak ada. Sedangkan biaya tetap bersama adalah biaya-biaya yang tidak dapat ditelusuri ke setiap segmen dan akan tetap terjadi meskipun salah satu segmen tersebut dihilangkan. Selanjutnya, titik impas dalam perusahaan. Perusahaan Whiter merasa khawatir mengenai adanya penambahan nilai produk baru dan ingin mengetahui berapa jumlah unit dari setiap model yang harus dijual untuk mencapai titik impas. Untuk dapat mengetahui kemungkinan yang dapat diambil adalah menggunakan persamaan yang telah disusun di awal, yaitu biaya tetap dibagi biaya margin kontribusi.
Namun, hal tersebut hanya dapat dilakukan dalam analisis biaya tunggal. Namun, untuk kedua jenis produk, akan terdapat dua harga dan dua variabel per unit yang dihitung sebagai berikut. Total biaya variabel per unit. Persamaannya itu total biaya variabel dibagi dengan jumlah unit terjual. Untuk mesin pemotong rumput manual, total biaya variabelnya itu $390.000. Dibagi dengan jumlah unit terjual itu 1.200, maka akan memperoleh total biaya variabel per unitnya itu $325. Untuk mesin pemotong rumput yang dioperasikan dengan dikendarai, total biaya variabelnya itu $480.000, dibagi dengan jumlah unit terjualnya itu 800, maka akan memperoleh total biaya variabel unitnya itu $600. Margin kontribusi per unitnya itu persamaannya harga jual per unit dikurang dengan biaya variabel per unit. Untuk mesin pemotong rumput manual, harga jual per unitnya itu $400, dikurang dengan biaya variabel per unitnya itu $325, maka akan diperoleh margin kontribusi per unitnya itu $75. Mesin pemotong rumput yang dioperasikan dengan dikendarai itu harga jual per unitnya $800, dikurang dengan biaya variabel per unitnya itu $600, maka menghasilkan margin kontribusi per unitnya $200. Adapun solusi yang dapat dilakukan adalah dengan menerapkan analisis terpisah pada masing-masing produk. Hal ini dimungkinkan untuk memperoleh titik impas pada margin masing-masing, jika laba ditetapkan sebagai margin. Adapun perhitungannya sebagai berikut. Titik impas per unit untuk mesin pemotong rumput manual, yaitu biaya tetap dibagi dengan harga dikurang biaya variabel per unit. Jadi $30.000 dibagi dengan $75, maka akan menghasilkan 400 unit. Titik impas per unit untuk mesin pemotong rumput yang dioperasikan dengan dikendarai, sama yaitu biaya tetap dibagi dengan harga dikurang dengan biaya variabel unit, maka $40.000 dibagi dengan $200 akan menghasilkan 200 unit. Pada gambar ini, mesin pemotong rumput manual 400 unit dan mesin potong rumput yang dioperasikan dengan dikendarai 200 unit harus terjual untuk memperoleh margin produk titik impas. Namun, hal ini hanya dapat menutupi biaya tetap langsung. Padahal seharusnya biaya tetap bersama juga harus ditutupi. Maka penjualan ini akan menghasilkan kerugian pada biaya tetap bersama. Dan ini bukan merupakan titik impas untuk keseluruhan perusahaan. Dan solusi yang dapat dilakukan adalah merubah permasalahan produk lebih dari satu menjadi produk tunggal. Jika hal ini dapat dilakukan, maka metode CVP pada produk tunggal dapat dilakukan, dan kunci dari hal ini adalah menentukan bauran penjualan yang diperkirakan dalam unit produk-produk yang diharapkan. Bauran penjualan ini adalah kombinasi dari produk-produk yang dijual. Menentukan bauran penjualan diukur dalam unit yang terjual. Waiter berencana menjual 1.200 mesin manual dan 800 mesin yang dikendarai. Maka bauran penjualan dalam unit yaitu 1.200 banding 800, dan bauran penjualan tersebut dapat dikurangkan menjadi angka kecil yaitu 12 banding 8, dan dikecilkan lagi menjadi 3 banding 2. Dengan kata lain, Waiter berharap pada setiap 3 unit mesin potong rumput manual yang terjual dan 2 mesin potong rumput dikendarai dapat terjual. Sejumlah bauran penjualan yang berbeda dapat digunakan untuk menentukan besaran titik impas jika perusahaan memproduksi dari satu jenis produk. Sebagai contoh, jika 350 unit mesin potong manual dan 350 unit mesin potong yang dikendarai terjual, sesuai baruan penjualan itu 1 banding 1, maka total margin kontribusinya itu sebesar $96.250. Karena total biaya tetapnya sebesar $96.250, maka bauran penjualan tersebut akan menghasilkan titik impas. Berdasarkan penelitian dilakukan oleh Waiter, baruan penjualan yang diharapkan yaitu 3 banding 2. Angka bauran penjualan ini ada rasio yang seharusnya digunakan.
dan semua angka bauran penjualan lainnya dapat diabaikan. Dan bauran yang diharapkan terjadi ini harus digunakan untuk analisis CVP. Baruan penjualan dan analisis biaya volume laba mendeskripsikan bauran penjualan tertentu, membantu permasalahan produk lebih dari satu menjadi produk tunggal atau CVP. Karena Whiter memperkirakan akan menjual 3 unit mesin potong manual dan 2 unit mesin pemotong rumput dikendarai, Whiter dapat menetapkan untuk menjual satu jenis produk atau paket saja yang berisikan 3 mesin pemotong rumput manual dan 2 mesin pemotong rumput yang dikendarai. Dengan hal ini, permasalahan mengenai produk lebih dari satu berubah menjadi permasalahan satu jenis produk atau tunggal. Jika menggunakan pendekatan ini, maka harga jual per paket dan biaya variabel per paket harus diketahui. Untuk mengetahui nilai paket tersebut, bauran penjualan dibutuhkan informasi mengenai harga produk dan biaya variabel masing-masing produk. Sebagai contoh, menghitung titik impas dalam unit untuk perusahaan yang memiliki produk lebih dari satu. Whiter menjual 2 jenis mesin pemotong rumput, yaitu manual dan mesin pemotong rumput yang dikendarai. Mesin pemotong rumput manual pada harga $400, sedangkan mesin yang dikendarai $800. Biaya variabel per unit mesin potong manual $325 dan untuk mesin pemotong yang dikendarai itu $600. Whiter mengharapkan penjualan sebanyak 3 unit mesin potong rumput manual dan 2 unit mesin pemotong rumput yang dikendarai. Diminta yang pertama itu buatlah sebuah paket yang terdiri dari mesin pemotong manual dan mesin pemotong yang dioperasikan atau dikendarai berdasarkan baruan penjualan dan hitunglah margin kontribusi dari paket tersebut. Yang kedua, hitunglah titik impas untuk kedua mesin tersebut. Dan yang ketiga, periksa jawaban dengan menyusun laporan laba rugi margin kontribusi. Ini adalah cara perhitungan. Yang pertama, untuk margin kontribusinya itu, produknya mesin pemotong rumput manual. Untuk harganya $400, biaya variabel per unitnya $325, maka akan memperoleh margin kontribusi per unitnya itu $75, diperoleh dari harganya dikurang dengan biaya variabel per unit. Untuk bauran penjualannya 3, margin kontribusi per paketnya $225. Ini diperoleh dari baruan penjualannya 3 dikali dengan margin kontribusi per unitnya itu $75. Untuk produk mesin pemotong rumput yang dioperasikan dengan dikendarai, harganya $800, biaya variabel per unitnya $600, maka akan diperoleh margin kontribusi per unitnya itu $200. Untuk bauran penjualan itu 2. Margin kontribusi per paketnya itu 400, diperoleh dari bauran penjualannya 2 dikali dengan margin kontribusi per unitnya itu $200. Maka akan ditemukan total paketnya itu $625. Selanjutnya itu menghitung titik impas untuk kedua produknya. Titik impas paket yaitu rumusnya total biaya tetap dibagi dengan margin kontribusi per paket. $96.250 dibagi dengan $625, maka akan menghasilkan 154 paket. Titik impas per unit untuk mesin pemotong rumput manual, 154 dikali 3, maka akan menghasilkan 462. Titik impas per unit untuk mesin pemotong rumput yang dioperasikan dengan dikendarai, yaitu 154 dikali 2, maka akan menghasilkan 308. Selanjutnya, mengecek laba rugi. Adapun hitungannya, untuk penjualan mesin potong rumput manual itu $184.800 diperoleh dari titik impas per unit mesin pemotong rumput manual yaitu 462 dikali dengan harga mesin pemotong rumput manual yaitu $400. Mesin pemotong rumput yang dioperasikan dengan dikendarai itu $246.400 diperoleh dari 308 dikali dengan harga mesin pemotong rumput yang dioperasikan dengan dikendarai yaitu $800. Untuk total keseluruhan penjualan dari keduanya yaitu $431.200. Total biaya variabel untuk mesin pemotong rumput manual yaitu $150.150
diperoleh dari 462 dikali dengan biaya variabel per unit untuk mesin memotong rumput, yaitu $325. Mesin pemotong rumput dioperasikan dengan dikendarai, total biaya variabel itu $184.800 diperoleh dari 308 dikali dengan biaya variabel per unit mesin pemotong rumput yang dioperasikan dengan dikendarai, yaitu $600. Untuk total biaya variabel dari keduanya adalah $334.950. Maka margin kontribusi untuk mesin pemotong rumput manual itu $34.650. Untuk mesin pemotong rumput yang dioperasikan dari kendaraan itu $61.600. Untuk total keseluruhan dari margin kontribusinya itu $96.250. Total biaya tetap untuk keseluruhannya yaitu $96.250. Maka akan diperoleh laba operasionalnya itu 0. Selanjutnya, titik impas dalam penjualan dolar. Untuk mengidentifikasikan titik impas penjualan dalam dolar, kita menggunakan contoh yang sama, yaitu menggunakan informasi yang diperkirakan oleh Controller Waiter Company secara keseluruhan. Penjualannya yaitu $1.120.000, total biaya variabel itu $870.000, maka akan diperoleh margin kontribusi $250. Total biaya tetapnya $96.250, maka akan diperoleh laba operasionalnya $153.750. Laporan laba rugi ini berhubungan dengan kolom yang diperkirakan oleh Controller Waiter Company yang telah dianalisis sebelumnya. Perkiraan laba rugi ini sama, yaitu menggunakan asumsi 1.200 unit mesin pemotong rumput manual dan 800 mesin pemotong rumput yang dikendarai yang akan terjual dengan bauran penjualan sebesar 3:2. Titik impas untuk pendapatan penjualan juga menggunakan dasar bauran penjualan yang diperkirakan. Sebagai contoh, menghitung titik impas dalam titik impas penjualan dalam dolar untuk perusahaan yang memiliki produk lebih dari satu. Untuk catatan, Waiter Company mungkin tidak perlu mengetahui besarannya unit dari setiap produk yang terjual untuk mencapai titik impas. Sebaliknya, Waiter Company mungkin sudah cukup dengan mengetahui pendapatan penjualan secara keseluruhan yang akan mencapai titik impas. Selain itu, dengan menggunakan pendekatan ini, perusahaan tidak memerlukan lagi informasi dari setiap produknya, tetapi cukup menggunakan rasio margin kontribusi perusahaan secara keseluruhan. Informasi, Waiter Company menjual 2 produk yang diperkirakan akan menghasilkan total pendapatan untuk tahun depan sebesar $1.120.000 dan total biaya variabel sebesar $870.000. Total biaya tetap yang diperkirakan sebesar $96.250. Yang diminta yang pertama, hitunglah titik impas penjualan dalam dolar untuk Waiter. Yang kedua, periksalah dengan menyusun laporan laba rugi margin kontribusi. Adapun penghitungannya itu, titik impas penjualan, rasio margin kontribusi $250 dibagi dengan $1.120.000, maka akan menghasilkan 0,2232. Titik impas dalam penjualannya itu, rumusnya biaya tetap dibagi rasio margin kontribusi. $96.250 dibagi dengan 0,2232, maka akan menghasilkan titik impas penjualannya itu $431.228. Selanjutnya perhitungan laporan laba ruginya itu, untuk penjualannya itu $431.228, total biaya variabelnya 0,7768 dikali dengan 31.228 maka akan menghasilkan $334.978. Maka akan diperoleh margin kontribusinya itu $96.250. Total biaya tetapnya itu $96.250, maka akan diperoleh laba operasional 0. Sekian dari presentasi saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya kepada teman saya, silakan. Wabarakatuh.
Perkenalkan, nama saya Kana Lastari dengan NIM belakang 012. Saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Analisis biaya, volume, laba, dan risiko, serta ketidakpastian. Perusahaan harus mengetahui perubahan dalam harga jual, biaya-biaya variabel, dan biaya-biaya tetap. Perusahaan harus memperhitungkan pengaruh dari risiko dan ketidakpastian. Titik impas dan dipengaruhi oleh perubahan dalam harga jual, margin kontribusi per unit, dan biaya tetap. Para manajer menggunakan analisis CFP untuk menangani risiko dan ketidakpastian. Selanjutnya, sebagai contoh, Airbus yang berkantor pusat di Prancis melaporkan kerugian pertama mereka di tahun 2006. Kerugian disebabkan oleh berkurangnya volume penjualan dan keterlambatan produksi yang menimbulkan biaya besar dalam merancang ulang pesawat berbadan lebarnya agar dapat bersaing dengan Boeing 787 Dreamliner. Sebagai respon terhadap kerugian tersebut, Airbus menggunakan analisis CFP untuk memperkirakan bagaimana pengurangan dalam biaya variabel dan biaya tetap tahunannya sebesar 2,6 miliar US dollar dan berbagai pengurangan lainnya dalam pesawatnya yang berharga 144 juta US dollar per unitnya akan mengurangi laba tahunan Airbus. Perusahaan pelayaran raksasa Mars menambah kapasitas tepat sebelum resesi 2008 menghantam. Hasilnya, tarif pelayaran begitu rendah sehingga Mars mengalami kerugian lebih dari 2 miliar US dollar di tahun 2009. Kondisi ekonomi yang membaik dan peningkatan permintaan di atas yang direncanakan di awal membuat Marx mengumumkan akan memperoleh titik impas di tahun 2010. Selanjutnya, berdasarkan bauran penjualan tertentu, analisis CFP dapat digunakan seakan-akan perusahaan hanya menjual satu jenis produk. Namun, saat harga suatu produk berubah, bauran penjualan dapat terpengaruh karena para konsumen mungkin akan membeli produk tersebut lebih banyak atau mengurangi pembelian. Ingatlah bahwa bauran penjualan yang baru akan memengaruhi jumlah unit dari setiap produk yang harus terjual agar memperoleh target laba yang diinginkan. Jika bauran penjualan untuk periode yang akan datang tidak pasti, mungkin perlu untuk melihat pada beberapa bauran yang berbeda-beda. Selanjutnya, memperkenalkan risiko dan ketidakpastian. Risiko dan ketidakpastian adalah bagian dari pengambilan keputusan bisnis dan bagaimanapun juga harus dihadapi. Secara formal, risiko berbeda dengan ketidakpastian. Risiko adalah distribusi probabilitas dari variabel yang diketahui, sedangkan ketidakpastian tidak diketahui probabilitasnya. Namun untuk kepentingan analisis CFP, istilah risiko dan ketidakpastian digunakan secara bergantian. Bagaimana manajer menghadapi risiko dan ketidakpastian? Terdapat beberapa jenis metode. Yang pertama, tentu saja adalah manajemen harus sadar akan sifat ketidakpastian dari masa depan, harga, biaya, dan kuantitas. Selanjutnya, para manajer bergerak dari pertimbangan akan titik impas ke apa yang disebut dengan break-even band. Dengan kata lain, berdasarkan sifat data yang tidak pasti, mungkin sebuah perusahaan dapat mencapai titik impas saat 1.800 sampai 2.000 unit terjual, bukan pada perkiraan akan mencapai titik impas pada 1.900 unit. Berikutnya, para manajer dapat melakukan analisis sensitivitas atau analisis what if. Dalam contoh ini, program preset sangat membantu karena para manajer dapat menentukan hubungan titik impas atau target laba dan kemudian melakukan pengecekan untuk melihat pengaruh dari biaya, dan harga jual yang berbeda-beda atas kuantitas yang dijual. Dua konsep yang berguna bagi manajemen adalah margin of safety dan operating leverage. Kedua konsep ini dapat dianggap sebagai ukuran-ukuran risiko. Setiap konsep membutuhkan pengetahuan tentang biaya-biaya tetap dan variabel. Selanjutnya, margin of safety.
Margin of safety adalah jumlah unit yang terjual atau pendapatan yang diperoleh di atas volume titik impas. Margin of safety dihitung sebagai berikut. Penjualan dikurang penjualan titik impas. Sebagai contoh, jika volume titik impas sebuah perusahaan adalah 200 unit dan perusahaan saat ini menjual 500 unit, maka marginnya adalah 300 unit. Karena penjualan dikurang jumlah unit titik impas hasilnya 300 unit. 500 dikurang 200 hasilnya 300 unit. Margin of safety dapat dipandang sebagai ukuran kasar dari risiko. Selalu ada kejadian yang tidak diketahui saat rencana dibuat yang dapat menurunkan penjualan di bawah tingkatan awal yang diharapkan. Selanjutnya adalah ada operating leverage. Dalam fisika, lever adalah mesin yang digunakan untuk menggandakan kekuatan. Pada dasarnya, lever menggandakan usaha yang dilakukan untuk bekerja lebih banyak. Semakin besar muatan yang dipindahkan oleh sejumlah usaha tertentu, semakin besar manfaat mekanisnya. Dalam istilah keuangan, operating leverage memperhatikan bauran relatif dari biaya tetap dan biaya variabel di suatu perusahaan. Terkadang, biaya tetap dapat diukur dengan biaya variabel. Operating leverage adalah penggunaan biaya tetap untuk meningkatkan perubahan dalam tingkat laba yang lebih tinggi saat aktivitas penjualan berubah. Degree of operating leverage (DOL) dapat diukur untuk tingkat penjualan yang ada dengan menggunakan rasio margin kontribusi terhadap laba operasi berikut ini. Degree of operating leverage sama dengan total margin kontribusi dibagi laba operasi. Selanjutnya, menghitung degree of operating leverage. Degree of operating leverage semakin besar perubahan dalam penjualan akan mengaruhi laba operasi perusahaan. Informasi. Ingat kembali bahwa Wittern berencana untuk menjual 1000 unit mesin pemotong rumput pada harga jual sebesar $400 per unitnya di tahun depan. Wittern memiliki biaya variabel per unitnya sebesar $325 dan total biaya tetap sebesar $45.000. Laba operasi pada tingkat penjualan tersebut adalah $30.000. Diminta hitunglah degree of operating leverage untuk Wittern. Solusi. Degree of operating leverage, total margin dan kontribusi dibagi laba operasi, sama dengan $400 dikurang $325 hasilnya itu 75 dikali 1000 unit jadi 75.000. 75.000 dibagi $30.000 hasilnya 2,5. Semakin besar degree of operating leverage, semakin besar perubahan dalam penjualan akan mengaruhi laba operasi. Degree of operating leverage dapat digunakan untuk menghitung perubahan dalam laba operasi secara langsung yang disebabkan oleh perubahan persentase dalam penjualan. Perubahan persentase dalam laba sama dengan degree of operating leverage dikali perubahan persentase dalam penjualan. Karena penjualan diperkirakan meningkat sebesar 40% dan DOL untuk sistem otomatisasi adalah 4,0, maka laba operasi meningkat sebesar 160%. Karena laba operasi berdasarkan tingkat penjualan awal adalah $125.000, laba operasi berdasarkan pada tingkatan penjualan akan menjadi $325.000 dengan rumus di bawah ini. Laba operasi dikali perubahan persentase dalam penjualan sama dengan $125.000 ditambah $125.000 dikali 1,6 hasilnya adalah $325.000. Next, analisis sensitivitas dan biaya volume laba. Analisis sensitivitas adalah teknik what if yang memeriksa pengaruh dari perubahan dalam asumsi mendasar pada jawaban. Cukup mudah untuk memasukkan data atas harga, biaya variabel, biaya tetap, dan bauran penjualan, dan membuat persamaan untuk menghitung titik impas dan laba yang diharapkan.
Selanjutnya, data dapat diubah sesuai dengan keinginan untuk mengetahui bagaimana perubahan mempengaruhi laba yang diinginkan. Sekian dan terima kasih. Inilah presentasi dari kelompok kami. Apabila ada salah kata, kami mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.